bisa dipanggil Trisha. Saya adalah alumni SMP Pangudi Luhur angkatan ke-51. Ternyata tidak terasa juga ya, sudah 8 tahun sejak pertama kali saya masuk sebagai murid SMP Pangudi Luhur. Mungkin 8 tahun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan senior-senior hebat yang sudah banyak mendahului saya. Namun ternyata tidak terasa juga sudah cukup banyak angkatan yang lulus di bawah saya. Walaupun mungkin sudah 8 tahun, namun ternyata nilai-nilai yang diajarkan di Pangudi Luhur sejak pertama kali saya masuk ke SMPPL itu masih terus saya ingat sampai sekarang. Mungkin yang paling berkesan bagi saya adalah ngudi kaluhuran ya, yang membentuk nama Pangudi Luhur itu sendiri. Ngudi kaluhuran itu sendiri kan artinya mengupayakan yang baik, dan itu menurut saya satu nilai yang sebetulnya sangat simpel, satu nilai yang diajarkan oleh orang tua sejak kecil, tapi juga sebetulnya sangat fundamental dan seringkali terlupakan saja. Dan menurut saya sangat baik bahwa itu adalah satu nilai yang sangat dipegang oleh Pangudi Luhur, dan itu adalah satu nilai yang sangat membentuk saya sampai sekarang. Lalu mungkin hal baik yang terus saya ingat dan saya syukuri dari pengalaman saya di Pangudi Luhur adalah bagaimana Pangudi Luhur itu mendukung kegiatan-kegiatan non-akademis serta kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya. Dulu pada saat SD saya adalah anak yang pemalu, pendiam, lalu saya tuh susah sekali lah untuk disuruh berbicara di depan umum. Namun pada saat saya masuk PL mulai dari kelas 7 ada beberapa orang guru termasuk Pak Agus mungkin ya, yang mungkin melihat satu potensi dalam diri saya juga nggak tahu sebetulnya apa yang dilihat. Tapi di situ beliau-beliau ini mempercayai saya dan mendorong saya untuk ikut perlombaan yang ternyata memang sesuai dengan minat saya, dan mungkin jadi Pangudi Luhur itu adalah salah satu tempat di mana saya belajar mengenai jati diri saya belajar untuk mengaktualisasikan dan juga memaksimalkan potensi yang ada di dalam saya. Pangudi Luhur adalah awal-awal saya mengikuti perlombaan. Lalu ada banyak juga kegiatan-kegiatan non-akademis yang sangat menarik di Pangudi Luhur. Misalnya seperti Jambore. Jambore itu betul-betul mengajarkan saya untuk gimana kita hidup bersama dengan alam, lalu kita keluar dari zona nyaman, lalu juga mengeratkan hubungan antara adik kelas dan kakak kelas. Dan mungkin kegiatan non-akademis yang paling mengesankan bagi saya adalah live-in, di mana kita betul-betul berusaha untuk hidup dengan cara berbeda dibandingkan dengan yang biasanya di perkotaan, dengan mungkin hidup yang serba cepat, serba hektik. Kita mencoba untuk melihat hidup dengan cara lain, dan itu adalah satu pengalaman yang sangat kaya dan sangat berkesan. Bahkan saya rindukan sekarang tuh, rasanya tuh pingin untuk live in lagi. Pangudi Luhur, guru-gurunya itu juga sangat mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Seperti yang diketahui ada banyak sekali kegiatan ekskul yang bagus. Saya menyukai seni, jadi yang saya ikuti adalah PLYC atau Pangudi Luhur Youth Choir. Dan bersama PLYC, saya juga berkesempatan untuk ikut dua kali perlombaan internasional. Pada kelas 7 saya ikut lomba ke Hong Kong, lalu pada kelas 9 saya ikut lomba ke Inggris. Dan ini mungkin satu hal yang unik ya, biasanya kan kalau misalnya tahun ketiga, entah itu SMP atau SMA, mungkin akan disarankan untuk mengurangi kegiatan, sudah tidak bisa nih ikut kegiatan-kegiatan di luar persiapan UN. Namun berbeda bahwa di situ pada saat itu PL sangat mendukung juga untuk ikut lomba. Bahkan sebetulnya pada saat saya ikut lomba ke Inggris itu jatuhnya sudah lulus dari SMP Pangudi Luhur. Dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, PL juga sangat mendukung adanya dispensasi, lalu juga banyak memberikan keringanan serta dukungan. Saya juga sempat tidak masuk berbulan-bulan karena ikut karantina untuk Olimpiade Sains Nasional, dan pada saat itu Pangudi Luhur betul-betul memberikan dukungan, lalu bahkan saya juga ditemani guru pada saat pergi lomba ke Palunya. Lalu juga untuk tugas-tugas itu banyak sekali diberikan dispensasi, dan banyak sekali doa dan dukungan yang membantu saya dalam mencapai mimpi saya, dan juga bagaimana membantu saya dalam menyeimbangkan kegiatan akademis di sekolah serta kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Priscilia Pramajaya.
sebagai salah satu alumni dari angkatan 54. Lalu jika ditanya dulu kenapa saya memilih SMP Pangudi Luhur? Kalau bisa saya rangkum sih, SMP Pangudi Luhur itu adalah tempat di mana saya mengukir kenangan, wadah untuk mengembangkan diri, dan sebagai awal bagi saya untuk menggapai mimpi. Karena menurut saya sendiri, SMP Pangudi Luhur Jakarta adalah sekolah yang selalu berkembang mengikuti perubahan. Itu sekolah yang berani dan adaptif. Lalu jika ditanya lagi, karakter apa yang paling melekat sampai sekarang ini? Kalau saya boleh jujur sih, masa transisi dari SMP ke SMA bukanlah suatu hal yang mudah. Tetapi dalam masa transisi tersebut, SMP Pangudi Luhur sudah memberikan saya bekal, di mana saya dibekalkan untuk menjadi seseorang yang berkarakter tinggi dan selalu menjadi yang terbaik, baik itu dalam berorganisasi, belajar, dan meraih prestasi. Maka dari itu, perjalanan saya itu masih panjang. Dan saya bersyukur karena SMP Pangudi Luhur sudah memberikan saya dasar yang menjadi bekal bagi saya untuk kedepannya. Halo semuanya, saya Cornel, murid kelas 8 di SMP Pangudi Luhur Jakarta. Kali ini saya akan men-sharingkan pengalaman saya selama bersekolah di SMP Pangudi Luhur Jakarta. Meskipun awal pembelajaran pada saat saya masuk ke SMP Pangudi Luhur Jakarta diawali dengan pembelajaran online, itu tidak menghalangi semangat saya untuk terus belajar karena SMP Pangudi Luhur Jakarta sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang sangat mendukung pembelajaran saya dan juga teman-teman saya. SMP Pangudi Luhur Jakarta tidak hanya mengajarkan nilai-nilai akademis saja, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai luhur yang sangat berguna untuk membentuk karakter-karakter yang unggul. Selain itu, SMP Pangudi Luhur juga mengajarkan saya untuk berpikir secara kritis dan juga kreatif dalam bentuk tugas-tugas menantang yang diberikan oleh para guru kepada kami murid-murid. Sekian sharing saya, terima kasih dan sampai berjumpa di SMP Pangudi Luhur Jakarta. Dadah! Halo, saya orang tua murid dari Nicholas Deren 8E di SMP Pangudi Luhur Jakarta. Intinya adalah kenapa sih kita sebagai orang tua itu mau menyekolahkan anak kita di SMP Pangudi Luhur Jakarta? Pengalaman anak saya adalah dia menjadi pribadi yang lebih disiplin. Karena di setiap jimit yang diadakan oleh sekolah harus membuka kamera. Anak-anak mempunyai teman-teman yang sangat banyak. Dari 7A sampai 7E, masing-masing kelas 30 anak. Yang kedua adalah tidak semua pembelajaran itu satu arah. Artinya anak-anak diberikan kesempatan untuk mengeksplor, mempresentasikan, membuat kelompok, membuat YouTube, membuat sesuatu, menciptakan sesuatu. Itulah yang dinamakan pengembangan diri. Yang ketiga adalah informatif dalam memberikan semua informasi kepada orang tua, kepada anak, dibuatkan Zoom untuk orang tua, untuk berkomunikasi, memberikan segala informasi tentang sekolah. Yang terakhir adalah tentang pembelajaran tatap muka yang mulai diadakan di bulan September ini. Pembelajaran tatap muka yang mulai diadakan di bulan September 2021 ini merupakan suatu tantangan bagi orang tua, sekolah, guru-guru, dan semua yang terkait di sekolah. Lolos penilaian dari Dignas untuk pembelajaran tatap muka merupakan salah satu yang dicapai oleh SMP Pangudi Luhur Jakarta. Good job dengan SOP yang keren, dengan guru-guru dan bruder yang membantu, mensupport semua. Tujuan orang tua menjadi salah satu landasan kami untuk percaya kepada sekolah pasti akan berhasil. Ayo
adik-adik, kita bergabung di SMP Pangudilu, Jakarta. Mengapa PL? 3 dari 4 anak saya bersekolah di SMP Pangudi Luhur, Jakarta ini. Saya yakin mereka semua telah merasakan manfaatnya dengan bersekolah di PL. Mereka telah mendapatkan pendidikan yang baik, disiplin yang tinggi, rasa percaya diri yang terus-menerus diasah oleh Bapak Ibu Guru, tolong-menolong, jujur, dan mereka bersahabat dengan erat. Mereka berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Toleransinya bagus. Nah, dasar-dasar seperti itulah yang saya yakin mereka akan mampu dalam menjalani tata kehidupan bernegara nantinya. Terima kasih PL. Sukses selalu.